Selamat pagi sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam acara Hot News. Kali ini acara Hot News sangat spesial karena akan mengulas tentang masalah yang terjadi di Papua. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 Desember, Benny Wenda merupakan pimpinan dari The United Liberation Movement for West Papua itu mendeklarasikan kemerdekaannya untuk negara Papua Barat. Tapi ini suatu klaim yang sepihak tentu saja. Nah, untuk membahas hal ini saya akan berbicara dengan yang mulia duta besar kita di Selandia Baru, Bapak Tantowi Yahya, atau ini saya sebut kakak saya, jadi Mas Tantowi Yahya, artis senior, artis yang luar biasa, penyanyi country nomor 1 di Indonesia. Oke, jadi Mas Tantowi, selamat datang di kanal TV Anak Bangsa. Ya, suatu kehormatan. Alhamdulillah. Mas Tantowi sehat Mas ya? Ya. Alhamdulillah Mas. Sahabat Indonesia, Mas Tantowi Yahya ini sudah beberapa tahun menjadi duta besar di Selandia Baru dan merangkap beberapa pulau, nanti dijelaskan oleh beliau, Tonga, Salomon dan sebagainya. Tapi per Januari tahun 2020 beliau mendapatkan amanah atau tugas khusus sebagai duta besar keliling untuk negara-negara Pasifik. Untuk itu sangat relevan kalau kita ingin tahu strategi diplomasi Indonesia berkaitan dengan beberapa dukungan dari negara-negara Pasifik terhadap gerakan yang dipimpin oleh Benny Wenda ini. Kita ikutin wawancara saya dengan Mas Tantowi Yahya. Mas Tantowi, ini tanggal 1 Desember lalu seperti kita duga adalah gerakan dari teman-teman di Papua. Nah, kalau di dalam negeri relatif aman kelihatannya. Untuk di luar negeri, ini ada The United Liberation Movement for West Papua yang dipimpin Benny Wenda ini tiba-tiba mendeklarasikan kemerdekaannya. Ada beberapa negara di Pasifik termasuk Vanuatu kalau nggak salah itu mengendorse atau mendukung gitu. Nah, apa yang terjadi sebetulnya Mas Tantowi? Mohon. Protokol lainnya, dan ini secara langsung membatasi kegiatan-kegiatan yang biasanya itu akan dilaksanakan secara besar-besaran. Faktor kedua adalah semangat yang saya sebut mulai menurun dari tokoh-tokoh utama di balik kegiatan ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa per 1 Desember itu Benny Wenda itu sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan tertinggi dari UMLWP. Sempat beredar beberapa video yang merupakan keberatan atau protes dari mereka-mereka yang tidak dilibatkan oleh Benny Wenda dalam deklarasi ini. Jadi deklarasi ini sendiri dalam konteks internal mereka ya cacat sebenarnya. Ini adalah klaim pihak dari Benny Wenda dan teman-temannya yang tidak mendapatkan restu dari pemuka-pemuka lainnya. Nah, yang ketiga, karena beliau itu sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan tertinggi dari UMLWP, ya klaim itu adalah klaim yang tidak ada basisnya, ya sekaligus juga tidak beresonansi sebagaimana yang diharapkan. Hanya beberapa media yang mengamplifikasi itu dan medianya ya media yang itu juga, Mas. Oke. Mas, artinya deklarasi yang dilakukan Benny Wenda itu tidak perlu kita khawatirkan, Mas ya? Ya, setiap tahun sebagaimana yang saya pesan-pesan khusus yang mereka ingin sampaikan kepada dunia. Nah, tahun ini pesannya itu adalah deklarasi sepihak negara atau pemerintahan sementara Papua Barat itu. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan, namun ya menjadi catatan kita. Mas, dalam menjalankan amanah sebagai special envoy untuk negara-negara di Pasifik, apa yang Mas Tantowi lakukan untuk merangkul negara-negara Pasifik itu, Mas? Negara-negara di Pasifik itu adalah negara yang mempunyai kekhasan yang tidak ada di bagian dunia lainnya. Pertama, rumpun terbesar dari masyarakat di Pasifik ini adalah Melanesia,
yang kedua adalah Polynesia, yang ketiga itu adalah Micronesia. Nah, mereka ini sebenarnya terpaut secara kultural satu sama lainnya. Ada benang merah yang menyatukan mereka. Nah, ciri khas dari masyarakat yang ada di Pasifik ini, pertama mereka itu adalah orang yang dekat dengan keluarga. Jadi sangat komunal, ya, sangat dekat dengan keluarga, kemudian sangat dekat dengan alam, kemudian juga sangat dekat dengan budaya, utamanya musik dan tari-tarian. Nah, secara kultural dan secara demografis, mereka-mereka yang tinggal di wilayah Pasifik ini sama betul dengan saudara-saudara kita yang tinggal di Indonesia bagian timur, utamanya saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, di Maluku, dan juga di Nusa Tenggara Timur, bahkan kita bisa tarik sampai ke Sulawesi Utara. Rumpun dari saudara-saudara kita yang tinggal di timur Indonesia ini sama, jadi rumpun Melanesia dan rumpun Polynesia. Melanesia itu adalah saudara-saudara kita yang di Papua, Papua Barat, kemudian sebagian Maluku dan NTT, sedangkan Polynesia itu adalah saudara-saudara kita yang di Maluku, ada juga di NTT, bahkan secara bahasa, yaitu rumpun bahasa Austronesia, bisa juga kita tarik sampai ke Sulawesi Utara, yaitu Minahasa. Nah, faktor kedekatan inilah yang kami manfaatkan dalam rangka merangkul negara-negara di Pasifik melalui rakyatnya, atau people to people. Jadi berdasarkan pemantauan, pengalaman, ya, kami selama 3 tahun lebih ini, diplomasi yang paling tepat yang kita terapkan di kawasan Pasifik ini adalah diplomasi berbasis budaya dan juga berbasis ekonomi. Nah, syukur alhamdulillah Mas Rudi bahwa apa yang kami lakukan ini sudah mulai mendatangkan hasilnya. Artinya bahwa kedekatan kita dengan negara-negara Pasifik itu semakin terasa, kemudian manuver-manuver mereka yang merugikan Indonesia juga sudah jauh berkurang dibandingkan katakanlah 4 tahun sebelumnya. Mas, di antara negara-negara Pasifik yang paling keras mendukung gerakan dari Benny Wenda dan kawan-kawan ini kan Vanuatu, ya. Apakah ada treatment khusus dari Pak Dubes untuk mendekati negara Vanuatu dalam hal ini? Ya, jadi Vanuatu, Solomon Islands, Fiji, kemudian Nauru, itu rumpunnya sama, Mas, dengan orang Papua. Jadi rumpun Melanesia. Nah, bahkan kalau kita belajar sejarah, ya Mas ya, kurang lebih 6.000 tahun yang lalu ada migrasi besar-besaran dari orang-orang Papua ke Pasifik. Jadi Papua itu sendiri itu adalah sebenarnya ras, Mas. Nah, jadi mereka inilah yang kemudian melakukan eksplorasi pelayaran ke negara-negara Pasifik, dan mereka itu banyak terdampar di Vanuatu, kemudian di Solomon Islands, di Fiji, kemudian di Nauru. Nah, kesamaan ras inilah yang membuat mereka itu berada pada garis terdepan dalam melakukan pembelaan terhadap orang-orang Papua, karena mereka merasa satu saudara, gitu loh Mas. Sama dengan orang kita terhadap orang Malaysia, orang kita terhadap orang Brunei, gitu. Satu rumpun, gitu ya. Nah, pernah beberapa saat itu negara-negara yang penduduknya Melanesia itu paling di depan dalam meneriakkan pemisahan Papua dari NKRI. Namun berbarengan dengan berbagai lobi pendekatan yang kita lakukan, itu jumlahnya semakin lama semakin kurang. Bahkan sekarang ini, sebagaimana yang Mas Rudi katakan, ya tinggal Vanuatu yang terus-menerus konsisten mendukung kelompok separatis Papua ini. Dan ini tidak bisa dipisahkan sesungguhnya dari tekad pendiri dari negara Vanuatu yang mengatakan bahwa kita, orang-orang Melanesia itu belum betul-betul merdeka jika masih ada saudara kita yang terjajah secara politik. Nah, maksudnya itu adalah orang-orang Papua, gitu loh Mas. Gitu. Nah, jadi itu adalah semacam tekad
dari pendiri negara Vanuatu itu yang terus diehokan oleh para pejuang selanjutnya. Nah, namun ada kesalahan fundamental di sini, ya, yang terus kita usahakan untuk kita perbaiki, yaitu bahwa kata terjajah secara politik itu tidak ada di Papua. Tidak ada penjajahan di Papua. Penjajahan dalam bentuk apapun tidak ada. Gitu. Apa bilang Papua dijajah secara politik? Ya, Papua itu diberikan hak yang sama dengan provinsi-provinsi lainnya, bahkan melalui Otsus tahun 2001 itu Papua diberikan kekhususan, ya, sebagaimana yang diatur di dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Otsus tahun 2001 itu. Kekhususan secara politik, kekhususan secara kultural, kemudian kekhususan pula secara ekonomi yang tidak dinikmati oleh provinsi-provinsi lainnya. Nah, namun informasi mengenai Papua ini pada waktu itu kurang berlangsung dengan lancar. Jadi kalah dibandingkan informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang dipelintir, bahkan informasi-informasi bersifat fitnah dan hoaks yang terlanjur sudah mempenetrasi berbagai masyarakat di Pasifik ini, termasuk di Vanuatu itu. Jadi tugas kita sekarang ini di perwakilan adalah melakukan diseminasi berita-berita faktual, berita-berita yang benar mengenai Papua itu sesungguhnya. Ya. Begitu, Mas. Ya, Mas, berarti ini kan terkait dengan kiprah beberapa tokoh SJW ya, seperti Veronica Kuman dan sebagainya, yang sering banget menciptakan hoax gitu ya tentang Papua gitu ya. Dan itu diamplifikasi oleh kelompok-kelompok mereka. Ada beberapa pandangan dari kami, beberapa orang sipil di Jakarta ini, kenapa dari Pak Dubes, karena lihat kerusakan destruksi dari yang dilakukan oleh Veronica Kuman ini sudah cukup mengganggu di dalam negeri. Kami mengusulkan kemarin untuk dicabut aja paspornya supaya ini orang-orang ini tidak ada sanksi lah, ada deterrent effect buat warga negara Indonesia. Bagaimana menurut Mas Tantowi? Ya, saya rasa pemerintah di Jakarta itu sudah mengkaji berbagai kemungkinan langkah yang akan diambil terhadap warga negara Indonesia yang jelas-jelas sudah melakukan aktivitas yang merugikan Indonesia, bahkan sudah masuk dalam kategori pengkhianat, ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa sumber-sumber yang mengkonfirmasi itu sebagai masukan kepada pemerintah itu sudah lebih dari cukup. Dan kita lagi menunggu langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah terhadap orang-orang seperti Veronica ini. Ya, dalam beberapa hal ya saya mengeho apa yang disampaikan oleh Mas Rudi tadi. Tapi ya kita ini kan negara besar, Mas. Negara besar. Jadi tindakan kita tuh harus terukur, ya. Harus terukur. Artinya jangan sampai kita menciptakan kegaduhan-kegaduhan baru yang tidak perlu. Ya. Mas Dubes, kemarin ada masukan dari tokoh nasional, yaitu Pak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Beliau mengusulkan kepada negara, bagaimana kalau di negara-negara Pasifik ini dibuatlah semacam kerjasama regional kawasan gitu ya, seperti ASEAN gitu ya, supaya karena ini kan ada satu rumpun dan sebagainya. Kalau tidak salah, rumpun Melanesia seluruh dunia itu kan sekitar 22 juta. Bahkan yang terbesar justru ada di negara kita, yaitu di Papua, Maluku dan NTT gitu. Ini bagaimana Mas Tantowi menyikapi usul dari Pak Agus Supriyatna ini? Ya, di Pasifik ini sudah ada beberapa organisasi regional, Mas. Yang paling besar itu adalah Pacific Island Forum yang beranggotakan 18 negara. Indonesia katanya termasuk. Apanya? Indonesia termasuk. Nah, kita masuk masih sebatas dialog partner. Kemudian sesama rumpun Melanesia juga ada organisasi regional mereka yang bernama Melanesian Spearhead Group atau MSG. Nah, anggota MSG ini otomatis juga adalah anggota dari Pacific Island Forum. Di MSG ini kita tadinya bermula sebagai observer,
Kemudian sejak beberapa tahun yang lalu kita naik kelas menjadi associate member. Nah, tugas kita sekarang ini dengan bantuan seluruh stakeholder yang ada dari parlemen, dari pihak-pihak lainnya yang terkait, tugas kita itu adalah menaikkan status kita. Jadi di MSG itu karena sebagaimana yang Mas Rudi sampaikan, rumpun Melanesia itu terbanyak di Indonesia, harusnya kita sudah menjadi full member, dan naik kelas. Kemudian di Pacific Island Forum, kita jangan lagi sebagai dialog partner seperti Inggris, Uni Eropa, ataupun China dan Jepang, kita harus sudah naik kelas menjadi member. Karena apa? Kita bagian dari Pasifik. Nah, ini memang tidak mudah, Mas Rudi. Ini saya jika diizinkan agak sedikit mengelaborasi, Mas. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang diapit oleh dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Masalahnya selama ini, sejak kita merdeka, bahkan sejak zaman Hindia Belanda dulu, kita selalu dipotret dari Samudra Hindia. Sehingga persepsi dunia terhadap Indonesia itu adalah negara Asia. Ya kan? Penduduknya pun adalah orang Asia, dan memang kita memanfaatkan dan mengkapitalisasi atribut ini. Oleh karenanya kita sangat berperan di Asia. Kita adalah negara terbesar, negara pemimpin di ASEAN. Di Asia sendiri kita memainkan peranan yang semakin penting. Nah, kita tidak sadar, Mas, bahwa kita itu juga terletak di Samudra Pasifik. Jika Indonesia dipotret dari Samudra Pasifik, akan terlihat 5 provinsi, Mas. Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Ya, bahkan kalau kita mau tarik lagi, Sulawesi Utara itu adanya di Samudra Pasifik. Ya, secara geografis, gitu ya. Nah, jadi fakta geografis ini tidak pernah kita kapitalisasi. Mungkin pada waktu itu kita belum merasakan signifikansinya Pasifik terhadap Indonesia. Sehingga fakta geografis ini cenderung kita ignore, ya, atau tidak kita entertain dengan baik, sehingga jadilah Indonesia itu adalah negara Asia. Nah, saudara-saudara kita yang tinggal di 5 provinsi di timur Indonesia itu, ya rumpunnya itu ya Melanesia dan Polinesia, Mas. Tadi Mas Rudi sampaikan data terakhir itu komunitas Melanesia dan Polinesia di dunia itu 22 juta. Kurang lebih 12 juta sampai 13 juta itu ada di Indonesia. Jadi mayoritas komunitas Melanesia dan Polinesia itu ya ada di Indonesia. Nah, sehingga Mas, ini yang argumentasi yang saya pergunakan selama 3 tahun lebih di Pasifik ini dalam rangka untuk merebut klaim, merebut stempel bahwa Indonesia adalah Pasifik dalam pengertian negara maupun populasinya itu tidak terbantahkan, Mas. Bahkan oleh akademi sekalipun. Saya beberapa kali itu presentasi di depan akademisi untuk menyatakan bahwa Indonesia Pasifik, mereka speechless, nggak bisa bilang apa-apa, Mas. Ya karena bahwa 5 provinsi kita terletak di Pasifik bukan maunya kita, itu kan kodrat alam. Terus bahwa penduduknya itu adalah suku Melanesia dan Polinesia, ya juga itu adalah kehendak alam. Bahkan orang-orang Melanesia yang ada di Vanuatu, Solomon Island, Fiji, dan segala macam itu menurut sejarah itu adalah orang-orang yang bermigrasi dari Papua. Ya kan gitu. Jadi kita itu sah untuk mengatakan bahwa kita itu adalah Pasifik. Nah, ini Mas tidak kita mainkan. Nah, karena kita tidak mainkan, makanya di Pacific Island Forum kita masih dianggap sebagai tamu, masih dianggap sebagai orang asing. Padahal kan dengan fakta-fakta itu ya kita harus mengklaim bahwa kita juga harus menjadi full member dari Pacific Island Forum itu sebagai organisasi regional terbesar di kawasan ini. Jadi merespon apa yang disampaikan oleh Pak Agus, ya kita sudah bermain, Mas, di organisasi-organisasi regional di kawasan ini, namun yang kita perjuangkan sekarang ini adalah peningkatan status keanggotaan.
Dengan meningkatnya status keanggotaan, maka hak kita akan lebih, kita juga menjadi leluasa dalam mempresentasikan ide-ide dan gagasan kita untuk kemajuan kawasan Pasifik ini. Ya, terima kasih. Mas Tantowi, ini yang terakhir ya. Selama 1 minggu setelah ada deklarasi kemerdekaan Papua ini, jujur Mas, di dalam negeri kita tidak melihat atau mendengar respon dari pemerintah. Apakah ini memang bagian strategi dari pemerintah untuk mengecilkan itu? Mungkin saja. Tapi di Mas Tantowi tahu di media sosial rame benar mempertanyakan kemana pemerintah gitu ya. Nah, saya ingin memberikan kesempatan pada Mas Tantowi untuk memberikan penjelasan atas nama negara ya. Apa yang terjadi dan bagaimana respon pemerintah yang sebenarnya, respon negara terhadap apa yang dilakukan oleh Benny Wenda tadi. Meskipun tadi sudah disampaikan, tapi kira-kira seperti apa Pak yang Mas Tantowi sampaikan? Ya, Papua ini adalah isu, Mas, bagi kita. Ini adalah isu politik yang terkait langsung dengan kedaulatan. Nah, oleh karenanya diplomasi yang kita mainkan di Pasifik ini adalah diplomasi kedaulatan sesungguhnya. Betul bahwa ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan perlindungan warga dan seterusnya. Tapi untuk beberapa negara seperti Selandia Baru, diplomasi yang kita mainkan itu adalah diplomasi dalam rangka menjaga kedaulatan. Nah, isu Papua itu tidak terpisahkan dari isu kedaulatan itu. Nah, pemerintah kita itu berada pada satu posisi yang solid bahwa Papua itu adalah bagian integral dari NKRI. Dilihat dari perspektif manapun, Papua itu adalah NKRI. Dari perspektif sejarah, ya. Jadi ada hukum internasional, Mas, yang mengatakan bahwa ketika suatu negara jajahan merdeka, maka wilayahnya ketika merdeka itu sama persis ketika pada saat dia dijajah. Nah, Indonesia sebelum merdeka, namanya itu kan Hindia Belanda, East Indies. Nah, coba lihat peta tahun 1600-an gitu. Wilayahnya Hindia Belanda itu dari Aceh sampai Papua. Itu wilayah Hindia Belanda. Jadi ketika Indonesia merdeka dan terjadi pemindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda ke negara yang baru merdeka namanya Indonesia, berdasarkan hukum internasional, maka wilayah kita itu utuh dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang kita dan coba dimainkan oleh orang-orang Papua maupun pendukung kelompok separatis Papua. Mereka mengerti hukum ini, ya, karena ini hukum universal, ya, yang diadopsi oleh seluruh negara. Jadi ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Papua juga merdeka. Karena Papua itu adalah bagian NKRI. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa mereka minta merdeka lagi, terus berusaha untuk merdeka. Lah, hukum internasional mengatakan bahwa Papua itu masuk bagian NKRI. Ya kan gitu. Nah, namun kemudian sejarah menceritakan ke kita, pemerintah kolonial Belanda ini kan enggan untuk angkat kaki dari Papua. Karena berbagai alasan, utamanya adalah alasan ekonomi. Karena lihat di situ ada kandungan harta karun yang tidak akan habis-habisnya. Ya kan gitu. Makanya pemerintah kolonial Belanda ini berbagai cara melakukan cara-cara licik ya untuk mempertahankan eksistensinya di situ sampai terjadi kekeruhan di Papua itu yang membuat akhirnya PBB turun tangan, ya kan? Kemudian PBB mengambil alih dalam bentuk pemerintahan sementara, kemudian dicapailah suatu konsensus pemerintah Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia. Konsensusnya adalah, oke, adakan referendum. Jadi referendum ini sebenarnya hanya untuk memenuhi keinginan masyarakat, ya, masyarakat Papua. Dilaksanakan referendum itu. Referendum itu adalah amanat dari PBB
Nah, karena ini adalah kerjaan PBB, KPU-nya itu adalah PBB. Jadi diawasi oleh PBB plus beberapa negara. Dilaksanakanlah secara terbuka dan demokratis. Hasilnya dalam referendum itu orang Papua ingin bergabung dengan Indonesia. Nah, hasilnya ini kan tidak mentah-mentah ditelan. Dibawa dulu ke sidang PBB, dimintakan persetujuan. Sebagian besar anggota PBB itu setuju, sebagian kecil abstain, tidak ada yang menolak. Keluarlah resolusi nomor 254 itu, ya kan, mengesahkan Papua menjadi bagian dari NKRI tahun 1969. Jadi Mas lihat dari perspektif hukum nih, sejarah kita udah cerita Hindia Belanda, perspektif hukum. Ya mau bagaimana lagi? Ini adalah kerjaan PBB kok atas kesepakatan bersama. Dan tidak ada cerita mau merdeka. Kalau merdeka berarti resolusinya dicabut. Tidak ada presiden PBB mencabut atau menganulir resolusinya. Belum pernah ada itu. Jadi kita nggak bisa berpikir mau merdeka itu lewat pintu mana, ya kan? Mau lewat pintu mana? Pemaksaan kehendak? Ya nggak bisa lah. Kita kan bangsa beradab yang menjadi anggota PBB harus melalui mekanisme PBB. Kalau PBB mengizinkan referendum berarti dibatalkan resolusi ini. Selama sejarah ini belum pernah ada ceritanya resolusi PBB itu mengamandemen atau apalagi membatalkan resolusinya. Oke, Mas. Jadi aspek sejarah, aspek hukum, ya kan? Kemudian aspek pengakuan dunia. Seluruh dunia sekarang mengakui ya bahwa Papua itu adalah NKRI kecuali Vanuatu. Cuma Vanuatu aja. Yang lain kan nggak ada. Nah, jadi 3 fakta itu ya plus Indonesia, pemerintah Indonesia membangun secara sungguh-sungguh Papua dalam berbagai aspek. Inilah yang membuat pemerintah kita itu mengambil sikap ya sudah. Bukan dianggap angin lalu, Mas, tapi kita terus melakukan pencermatan dalam rangka persiapan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur. Ya, pertama adalah untuk meredam kegiatan di dalam negeri, kemudian secara simultaneous juga melakukan peredaman di dunia internasional melalui perwakilan-perwakilan yang tersebar di seluruh dunia, baik yang di Pasifik maupun perwakilan-perwakilan kita yang ada dalam konteks multilateral. Jadi tidak benar tuh Mas Rudi bahwa sepertinya pemerintah kita tidak melakukan apa-apa, tidak. Jadi dalam kediaman kita itu pemerintah bekerja, dan tentu saja karena ini medianya terbuka, saya tidak bisa share di sini apa yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah dalam kaitan Papua ini. Yang jelas, Mas, anjing menggonggong kafilah berlalu. Artinya, biarin aja mereka mau teriak, mau protes segala macam. Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi tetap komit membangun Papua. Kita tidak mundur. Deployment dari TNI yang selalu dikritik oleh negara-negara asing itu adalah dalam rangka untuk menegakkan keamanan publik, ya, bukan untuk menakut-nakuti, ya. Terus keberadaan TNI yang terus dihujat itu ya karena gerakan-gerakan yang terjadi di Papua itu sudah bukan lagi gerakan gangguan keamanan, tapi gerakan untuk menuju makar, untuk menuju kedaulatan. Kalau sudah kaitannya kedaulatan, kembali lagi Mas, maka TNI itu berdasarkan undang-undang memang harus turun. Jadi menjaga kedaulatan NKRI. Untuk menjaga kedaulatan. Jadi bukan sekedar menjaga keamanan, tapi kita sekarang ini sudah bicara untuk menjaga kedaulatan, sehingga TNI turun. Nah, inilah Maya sering diputarbalikkan, dipolitisir sedemikian rupa, seolah-olah terjadi deployment TNI untuk melakukan pembantaian, genosida, dan seterusnya. Ya ini kan perang di sosial media. Ya kan, ada yang percaya, ya, tapi percayalah Mas, lebih banyak yang tidak percaya dengan propaganda ini. Demikian Mas. Mas Tantowi, closing statement dari Mas Tantowi untuk sahabat-sahabat Indonesia yang di Jakarta, yang di Indonesia ini menanggapi isu Papua. Singkat saja, apa Mas yang harus dari Mas Tantowi?
Oke, untuk menyelesaikan masalah Papua ini diperlukan kerja kolektif atau dalam sepak bola itu total football. Tidak bisa diserahkan kepada satu kementerian saja. Harus semua stakeholder yang ada di dalam negeri itu terlibat. Semua kementerian lembaga harus terlibat. Yang kedua, Mas, kalau saya boleh, kita harus mengambil momentum Bapak Jokowi sebagai presiden. Karena sudah terbukti dalam sejarah, hanya Pak Jokowi yang mempunyai perhatian yang begitu besar terhadap Papua. Belasan kali dia datang ke Papua. Infrastruktur dibangun. Pembelaan beliau terhadap Papua itu luar biasa. Nah, momentum ini yang harus kita manfaatkan. Pak Jokowi tinggal 3 tahun lagi, ya, waktu tidak panjang. Jadi mari kita satukan langkah, ya, jangan ada lagi yang tidur sebantal tapi mimpi berbeda, nggak boleh. Semuanya ini harus sama. Langkah kita sama dengan Presiden dalam rangka mensejahterakan Papua, memajukan Papua dalam segala bidang. Nah, terima kasih. Luar biasa, menenangkan dan mencerahkan Pak Dubes. Mas Tantowi, terima kasih. Luar biasa. Ini pencerahan yang saya tunggu-tunggu karena menurut saya hanya Mas Tantowi yang mempunyai kapabilitas menjelaskan karena jabatan Mas Tantowi sebagai Special Envoy untuk negara-negara Pasifik terkait dengan pertanyaan publik bagaimana sikap pemerintah terhadap Vanuatu khususnya. Nah, ini sudah terjawab, ada kelegaan dari kita. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas Mas Tantowi. Waktunya nanti kalau ada perlu lagi kami akan siap, Mas. Lagi. Terima kasih Mas Tantowi. Siap, Mas. Selamat bertugas. Makasih Mas. Maju terus. Selamat sehat. Terima kasih. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Salam. Baik, sahabat Indonesia, demikian wawancara saya dengan Bapak Tantowi Yahya. Beliau adalah Duta Besar Indonesia di Selandia Baru dan beberapa negara di Pasifik. Termasuk beliau adalah Dubes keliling atau Special Envoy untuk negara-negara Pasifik. Penjelasan dari beliau sangat luar biasa, gamblang, mencerahkan, dan ini menjawab sebagian besar pertanyaan publik tentang isu deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya.